Oke, shalom, selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita di bab 7 ini dengan judul Hidup Kreatif dan Optimis. Hidup kreatif dan optimis. Nah, kita akan bisa lihat sebagai dasar di dalam Alkitab. Bisa dilihat di dalam kitab, di dalam Alkitab kita juga bisa, tetapi kita akan belajar dulu apa itu arti kreatif. Nah, kita akan baca di dalam materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kreatif dan optimis. Nah, yang pertama, pengertian dari kreatif. Kreatif adalah kemampuan daya cipta atau kecakapan untuk melakukan sesuatu, ya, ataupun ide, gagasan yang baru yang selalu diciptakan. Biasanya menekankan pada aspek proses atau perubahan, ya, aspek atau perubahan. Kreativitas adalah daya cipta dalam kemaksimalan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang merupakan kajian kompleks yang menimbulkan berbagai perbedaan ataupun pandangan. Berpikir kreatif artinya penuh ide-ide atau gagasan-gagasan oleh beberapa faktor atau gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran dan imajinasi yang baru, ya. Jadi ide ataupun imajinasi yang baru. Nah, kalau kita lihat kreativitas seseorang akan terlihat dalam beberapa hal di bawah ini, ya. Kita bisa lihat, yaitu satu, berani berpikir, ya. Berani berpikir artinya tidak merasa takut jika ide atau gagasannya itu diterima atau tidak, ya. Jadi tidak merasa takut, tetap dijadikan tanggapan, ya. Tidak merasa takut walaupun itu idenya ataupun gagasan-gagasannya itu tidak diterima, tapi tidak takut. Itu orang yang kreatif. Ia juga mau menerima masukan dari orang lain. Artinya dia mau menerima masukan-masukan dari orang lain, ya. Dia terima apa yang dikatakan oleh orang lain. Apapun masukan-masukan itu, baik positif maupun negatif, dia terima. Itu orang yang kreatif. Berpikir bagaimana pekerjaan menjadi semakin baik dan lebih baik lagi, ya. Jadi tetap di dalam pikirannya itu ada ide-ide, ya, bagaimana caranya supaya pekerjaan itu baik dan lebih baik lagi. Nah, itu kreativitas yang pertama. Nah, yang kedua, berani memunculkan ide yang dianggap di luar akal, ya. Berani mengeluarkan ide di luar akal walaupun itu di luar akal, ya. Jadi dia berani mengutarakannya, berani mengucapkannya walaupun di luar akal. Nah, yang biasa disebut berani bermimpi, ya. Jadi berani bermimpi, berani mengucapkan. Orang yang kreatif berani berimajinasi di luar logika, ya. Jadi imajinasinya itu di luar logika. Dia bermimpi satu saat akan membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang lain daripada yang lain, ya. Orang seperti itu adalah dikatakan orang yang kreatif.
Misalnya mungkin bagaimana cara membuat pesawat, ya itu harus dia pikirkan dalam dia berkhayal dan juga banyak bermimpi-mimpi ya. Jadi dia bermimpi banyak. Oleh sebab itu orang yang kreatif membutuhkan keberanian untuk mewujudkan idenya. Ya. Orang yang kreatif itu harus memerlukan keberanian untuk mewujudkan idenya itu ya. Harus berani untuk mewujudkan ide-idenya. Nah, kalau tidak berani tidak akan terwujud, tidak akan tercapai. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, orang yang kreatif lebih mengutamakan proses daripada hasil yang dicapai. Orang yang kreatif itu dia akan lebih memerlukan itu ataupun lebih mengutamakan itu proses, ya tetap diproses daripada hasil yang dicapai ya. Hasilnya itu nomor 2, yang penting prosesnya itu bagaimana. Kalau diproses maka dia akan semakin baik hasilnya ya. Dia mengikuti proses itu. Nah, itu yang ketiga ini. Untuk mencapai hasil maka kita harus berani menentukan prioritas ataupun target. Dengan demikian maka orang akan melakukan usaha untuk mencapai target atau hasilnya ya. Jadi dia akan berusaha, dia diproses untuk mendapatkan hasil yang baik, hasil yang lebih bagus, hasil yang maksimal ya. Itu orang-orang yang kreatif. Prosesnya memang tidak gampang, tetapi dia berani untuk menghadapi proses itu, menjalankan proses itu ya. Dia berani supaya mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan hasilnya yang maksimal. Nah, yang keempat adalah tidak taat asas, atau namun bukan berarti memberontak atau melanggar aturan yang berlaku. Biasanya orang kreatif itu beranggapan bahwa birokrasi yang berbelit-belit dan menuntut prosedur yang kaku dan mengangkat itu dianggap menghambat kreativitasnya, tetapi tidak ya. Dia tetap maju, dia tidak pernah berputus asa, tetapi dia tetap melakukannya, dia tetap ikut berperan di dalamnya. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, mencoba atau banyak orang berpikir praktis, tetapi bukan berarti itu langsung jadi, tetap melalui proses ya. Walaupun orang berpikir oh itu praktis, tetapi tidak langsung jadi. Harus memiliki proses, harus ada proses di dalamnya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa tidak perlu berpikir dan bekerja keras, yang penting menghasilkan. Tetapi orang yang kreatif tidak seperti itu. Ya. Tidak perlu berpikir tetapi menghasilkan. Ya, itu orang yang tidak kreatif. Orang yang kreatif tidak seperti itu ya. Kreatif tidak puas dengan hanya yang itu saja. Dia tetap mengeluarkan ide-ide baru. Tidak itu saja, tetapi ada saja idenya yang baru untuk membuat sesuatu yang baru, membuat sesuatu yang lain daripada yang lain ya. Ia akan mencari alternatif lain dan berani keluar dari zona kenyamanannya ya. Dia berani keluar dari zona kenyamanannya. Dia akan tetap berpikir, dia akan tetap menghayal, dia akan tetap memiliki ide-ide untuk membuat sesuatu yang baru ya, yang sangat berguna. Nah, itu adalah orang yang kreatif. Sekarang ciri-ciri orang kreatif itu bagaimana? Coba kita lihat ya. Ciri-ciri orang yang kreatif, rasa ingin tahunya tinggi ya. Ingin tahunya tinggi.
kepingin tahu, penasaran ya. Jadi ingin tahunya itu tinggi sekali. Nah, orang yang kreatif memiliki keinginan untuk belajar yang benar ya. Jadi terus belajar ya. Karena keinginannya didorong dari keinginannya yang tinggi. Jadi selalu belajar. Nah, rasa ingin mengetahui hal-hal yang baru, ingin dipenuhi ya. Rasa ingin belajar terus menerus hal-hal yang baru, nah, supaya dipenuhi. Nah, yang kedua, ciri-ciri orang yang kreatif tadi, yang pertama tadi rasa ingin tahunya tinggi. Sekarang yang kedua, muncul ide orisinil ya, muncul ide orisinil. Orang yang kreatif akan memiliki ide-ide yang cemerlang dan orisinil ya. Ia sudah menemukan ide sebelum orang lain menemukannya ya. Dia cepat sekali menemukan ide sebelum orang lain menemukannya, dia sudah lebih dahulu menemukan. Itu orang-orang yang kreatif sekali. Nah, biasa berupa memecahkan masalah ataupun untuk menghasilkan sesuatu ya. Memecahkan sebuah masalah untuk menghasilkan sesuatu, tentunya hasilnya baik ya, menghasilkan sesuatu yang baik. Itu orang yang kedua ya, muncul ide orisinil. Yang ketiga, berdaya juang tinggi ya. Ciri orang kreatif yang ketiga ini yaitu berdaya juang tinggi, pantang menyerah ya. Daya juangnya itu tinggi, dia tidak mau menyerah. Sebelum dia mencapai sesuatu, sebelum dia menghasilkan sesuatu yang baik, dia tidak mau menyerah ya. Ia tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah. Nah, ini adalah orang yang kreatif. Contoh-contoh orang yang kreatif, dia tidak akan menyerah walaupun banyak masalah, banyak tantangan, tetapi dia terus maju. Dia tidak mau mundur. Dia maju terus. Itu orang yang memiliki kreativitas. Nah, namun memiliki daya juang yang tinggi ya, daya juangnya juga tinggi. Gak sekali saja dicoba, tetapi terus menerus selalu bersemangat untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Nah, dia tetap bersemangat untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan ataupun sesuatu yang diharapkannya. Nah, ini ciri-ciri orang yang kreatif. Yang keempat, ciri orang kreatif bagaimana? Kita lihat lagi. Toleran terhadap perubahan. Ia mengikuti perubahan ke arah yang baik dan tidak berpikir sempit ya. Dia mengikuti perubahan ke arah yang baik, tidak berpikir sempit, tetapi dia berpikir luas, jauh ke depan ya. Tetapi berani melakukan inovasi-inovasi yang baginya tidak ada hal yang tidak mungkin ya. Dia berani membuat suatu inovasi-inovasi yang bagi orang lain mungkin itu tidak mungkin, tetapi dia tetap lakukan. Daya juangnya sangat tinggi sekali ya. Itu orang-orang yang kreatif, orang-orang yang bisa dikatakan orang yang kreatif. Yang kelima, apa ciri-ciri orang kreatif ini? Fungsional dan memberi manfaat kepada orang lain ya. Dia juga memberi manfaat kepada orang lain dan lingkungannya. Jadi bukan saja untuk dirinya sendiri, tetapi bermanfaat bagi orang lain, bagi lingkungannya. Nah, sebab ide-idenya cemerlang, selalu dinanti dan dibutuhkan orang lain. Nah, sangat-sangat bermanfaat bagi orang lain, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ide-idenya itu sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Jadi kelima ciri-ciri orang yang kreatif ini tadi kita sudah lihat, berarti kita sudah bisa tahu di dalam kehidupan kita ya. Di dalam Alkitab juga ada banyak orang-orang yang kreatif ya.
Bukan saja zaman sekarang, ternyata zaman dulu juga banyak orang yang kreatif. Itu di tokoh-tokoh Alkitab ya. Tokoh-tokoh Alkitab banyak yang kreatif. Misalnya Elisa. Nah, Elisa ini juga kreatif. Pada saat Allah memanggil Elisa untuk melayaninya, menggantikan Elia, Elisa tidak saat nganggur ya, saat bermain-main tidak, tetapi dia sedang bekerja ya. Waktu dia dipanggil oleh Tuhan untuk menggantikan Elia, Elisa ini tidak dalam keadaan nganggur ataupun tidak bersantai-santai, tetapi saat itu dia bekerja ya, dia kreatif melakukan sesuatu ya. Dia sedang bekerja membajak tanahnya ya. Berarti pekerjaannya memang membajak tanah. Dia saat bekerja tidak nganggur, tetapi melakukan sesuatu sampai Tuhan memanggil dia untuk menggantikan Elisa. Nah, ini tokoh-tokoh yang sangat kreatif. Nah, nanti kita bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai ayat 20 ya. Di sana diceritakan bagaimana kehidupan Elisa ini saat dipanggil oleh Tuhan untuk menggantikan Elia ya. Dia sangat kreatif, banyak hal-hal yang dia kerjakan. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Daud. Siapakah Daud ini? Kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa Daud ini juga adalah orang-orang yang kreatif ya. Dia juga bekerja, dia menggembalakan kambing domba. Bahkan dia memiliki kelebihan, dia pandai untuk bermain seruling ya. Dia sangat kreatif sekali. Nanti kita bisa baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 11 sampai ayat yang ke-13 ya. Dan juga 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 51. Di sana diceritakan bahwa Daud ini adalah orang-orang yang kreatif. Dia kreatif sekali. Dia memiliki banyak kemampuan. Dia juga bekerja. Walaupun dia masih anak-anak remaja seperti kalian, dia akan tetap bekerja. Dia membantu orang tua, bahkan dia bermain seruling. Artinya dia pintar juga di dalam bermain musik ya. Itu adalah Daud. Berarti Daud ini adalah orang-orang yang kreativitas ya. Kita juga semua bisa seperti Daud ya. Kita juga kalau kita mau belajar, kita juga bisa menjadi orang-orang yang kreatif sekali bagi orang yang ada di sekitar kita dan juga bermanfaat bagi lingkungan kita ya. Itu arti dari kreativitas. Sekarang kita coba lihat di dalam apa itu optimis ya. Tadi kreatif, hidup kreatif, sekarang optimis ya. Optimis itu berarti orang yang selalu berpengharapan ya, optimis. Walaupun itu banyak masalah, banyak godaan, banyak tantangan, tetapi dia tetap berpengharapan ya. Walaupun banyak orang-orang yang melemahkan, tetapi dia tetap optimis ya. Dia tetap berpengharapan atau berpandangan baik, berpandangan positif ya. Tidak melihat yang buruk, tetapi tetap optimis. Dia tetap berpengharapan dan berpandangan baik dalam menghadapi segala sesuatu ya. Optimis adalah paham atau keyakinan yang melihat segala sesuatu dari segi yang baiknya saja, segi positif ya. Itu namanya orang yang optimis sekali ya. Orang yang optimis ini tidak gampang untuk dipengaruhi. Dia optimis, dia memiliki pendirian yang kuat. Jadi optimis adalah cara pandang ataupun segala sesuatu yang positif dan tidak ada sesuatu yang menjadikan kesalahan ataupun ketidakberanian ya. Tidak ada, dia tetap optimis, dia punya pemandangan yang ke depan dan dia tetap memiliki pengharapan ya, pasti akan bisa. Nah, mereka melihat masa lalu
Tetapi orang yang optimis tidak melihat masa lalu. Dia tetap memandang ke depan dan dia melihat masa depan yang sudah ada di depannya. Jadi sikapnya sangat berlawanan antara orang lain dengan orang yang optimis itu ya. Walaupun orang yang di luar sana banyak sekali yang melihat masa lalu, tetapi orang-orang yang optimis ini dia memandang ke depan ya. Dia tidak melihat masa lalu, tetapi dia melihat yang ke depannya. Orang yang optimis akan bekerja dengan hati yang penuh gairah ya. Ada semangat, gairah. Dalam belajarnya juga harus semangat, ada gairahnya. Optimis pasti akan mencapai nilai yang baik ya. Karena dia optimis, dia pasti akan mendapatkan nilai yang bagus. Tentunya harus belajar ya. Orang yang optimis itu pasti akan rajin di dalam belajar. Sebab ia menaruh minat yang besar terhadap pekerjaannya ya. Dia menaruh minat itu yang kuat kepada pekerjaannya ya. Itu ia mengetahui bahwa hati yang bersemangat secara sangat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan apapun itu ya. Jadi untuk melakukan sesuatu kalau punya semangat maka itu yang pasti akan terselesaikan dengan baik asal punya semangat. Nah, jadi sangat diperlukan bagi kita semua adalah semangat. Anak-anak sekolah, anak-anak remaja, anak-anak kelas 8 harus bersemangat ya. Harus bersemangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita. Jangan pernah berputus asa ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Itu juga dituliskan di dalam Amsal pasal 18 ayat 13 ya. Jadi Alkitab juga mengatakan orang yang bersemangat itu bisa menanggung penderitaannya ya. Jadi pagi ini semua kita ini harus memiliki semangat yang baru ya. Kita harus bersemangat supaya kita bisa mengalahkan setiap masalah-masalah ataupun penderitaan-penderitaan. Karena kita bersemangat, semangat belajar, semangat untuk melakukan sesuatu ya. Sikap optimis para tokoh dalam Alkitab juga ada ya. Ada juga di dalam Alkitab itu ada juga orang-orang yang optimis itu. Contohnya mungkin Abraham. Abraham ini adalah orang-orang yang sangat optimis ya. Waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia akan meninggalkan kaum keluarganya. Tuhan tidak pernah memberitahu kemana dia akan pergi ya. Tetapi waktu Tuhan suruh dia keluar dari sanak saudaranya, itu dia lakukan. Dia pergi. Dia pun tinggalkan saudaranya walaupun dia belum tahu kemana dia harus pergi. Dia optimis bahwa Tuhan akan memberikan dia, menunjukkan tempat baginya ya. Dia optimis walaupun dia belum pernah melihat, tetapi dia optimis sekali. Dia akan melakukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan ya. Itu contohnya Abraham di dalam Alkitab. Yang kedua, siapa orang yang optimis di dalam Alkitab? Yang kedua ini adalah Yusuf ya. Yusuf ini juga adalah orang yang optimis walaupun dia dibenci oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya, tetapi dia tetap optimis ya. Dia pernah bermimpi bahwa dia akan menjadi orang yang dihormati ya. Itu dia sangat optimis sekali. Dia optimis bahwa itu pasti akan terjadi, pasti akan tercapai. Nah, walaupun banyak proses ya, panjang prosesnya yang dia harus alami. Dia harus dimasukkan ke sumur, dia juga harus dijual, dia juga harus dipenjara. Itu adalah salah satu proses, adalah proses di dalam kehidupannya ya. Tetapi dia tetap optimis ya. Apa yang terjadi? Dia akan mencapai apa yang dia inginkan itu ya. Karena dia optimis di dalam hal itu. Contoh yang ketiga masih ada lagi di dalam Alkitab, yaitu orang-orang yang optimis.
Kalau pertama tadi Abraham, kedua Yusuf, sekarang yang ketiga ini adalah Gideon. Nah, bagaimana Gideon ini? Gideon ini juga adalah orang yang optimis sekali ya. Saat bangsa Israel hidup dalam penderitaan yang hebat, yaitu dalam penjajahan bangsa Midian, hidup mereka sangat menderita. Namun ketika mereka kembali kepada Allah, maka Allah menyelamatkan mereka dan memanggil pahlawan dari orang yang muda, yaitu Gideon ya. Dia bisa optimis bahwa bangsa Israel akan diselamatkan ya. Dia memiliki optimis yang sangat luar biasa ya. Nah, ia tidak berani untuk memenuhi panggilan Allah. Namun karena berkali-kali Allah menguatkan panggilan dan janjinya, maka Gideon mau memenuhi panggilan Allah ya. Jadi dia itu tadinya tidak mau, tetapi karena Tuhan memanggil dia, maka dia optimis bahwa semuanya itu pasti akan terjadi ya. Tugasnya adalah menghancurkan Baal dan semua peralatan penyembahan berhala ya. Selanjutnya harus mendirikan mezbah bagi Allah dan beribadah kepadanya dengan memakai kayu bekas tiang berhala untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah ya. Jadi dia optimis bahwa Allah akan membela dia. Nah, itu bisa dibaca nanti di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 25 sampai 26 ya. Itu diceritanya di sana bagaimana Gideon ini sangat optimis ya dengan apa yang dia hadapi. Contoh yang keempat yaitu perwira di Kapernaum yang hambanya sakit ya. Perwira ini memiliki hamba dan hambanya itu sakit. Ketika mendengar kabar tentang Yesus, maka ia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi kepadanya untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit, yang hampir mati. Ia merasa tidak layak menerima dan datang kepada Yesus. Maka ia meminta agar Yesus mengatakan sepatah kata saja ya. Waktu dia menemui Yesus, dia merasa tidak layak. Tetapi dia katakan kepada Yesus, katakan saja sepatah kata. Maka hambaku nanti akan sembuh ya. Dia optimis sekali ya. Dia optimis walaupun Tuhan Yesus tidak datang ke rumahnya, tetapi dia optimis pasti akan sembuh hambanya ya. Jadi dia sangat yakin, optimis sekali pasti akan terjadi. Nah, itu nanti bisa kalian baca di dalam Lukas pasal yang ke-7 ya. Di sana diceritakan ya, Lukas pasal yang ke-7. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki sikap yang optimis. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang optimis. Yang pertama tadi adalah Abraham, yang kedua Yusuf, ketiga Gideon, yang keempat adalah perwira yang hambanya sakit. Perwira di Kapernaum ya. Jadi empat orang ini adalah orang-orang yang optimis sekali ya. Itu orang yang optimis dan yakin sekali bahwa sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, biarlah kita juga semua anak-anak ataupun siswa-siswi yang ada di sekolah kita Lab School ini, kita harus memiliki ciri-ciri seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini tadi ya. Kita juga harus optimis. Kita melihat contoh tadi Abraham, Yusuf, Gideon, dan juga perwira Kapernaum. Biarlah kita semuanya juga optimis. Pasti akan mencapai sesuatu itu yang sangat berguna bagi kita ya. Mungkin kita belum lihat masa depan, tetapi kita akan optimis bahwa masa depan itu nanti baik bagi kita ya. Jadi sampai di sini pelajaran kita, bahwa kita sudah mengerti apa itu arti kreatif dan optimis ya. Jadi biarlah itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari.